Kubongkar aib suamiku di depan atasan dan rekan kerjanya. Setahun menikah siri dengan staf kantor atas restu ibu mertuaku dan dukungan iparku yang ternyata sahabatku sendiri. Ku tampar wajah suamiku dan kubalas dendam agar hidup mereka hancur tanpa sisa. Pagi selalu datang dengan cara yang sama bagi Ana. Cahaya matahari menyelinap melalui selat tirai tipis kamar kosnya, jatuh tepat di lantai semen yang dingin, lalu merambat perlahan ke ujung kasur. Ia jarang terbangun karena suara alarm. Tubuhnya sudah terbiasa bangun sebelum bunyi itu sempat berdering. Ada ketenangan tertentu dalam rutinitas yang berulang, sesuatu yang membuat hidup terasa bisa dikendalikan, meski hanya dalam lingkup kecil. Ana tidak pernah menyukai keramaian berlebihan. Sejak kecil, ia lebih nyaman mengamati daripada menjadi pusat perhatian. Di sekolah, ia bukan murid yang menonjol, tapi juga tidak pernah tertinggal. Ia berjalan di tengah-tengah, di jalur yang menurutnya aman. Ia belajar bahwa hidup tidak selalu perlu dipertontonkan untuk bisa bermakna. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana. Ayahnya seorang pegawai kecil yang pulang selalu tepat waktu. Ibunya perempuan tenang yang jarang mengeluh meski lelah. Dari rumah itulah Ana mengenal arti kestabilan. Bukan kemewahan, bukan pujian, melainkan kepastian bahwa hari esok tidak akan jauh berbeda dari hari ini. Kepastian itu membuatnya merasa aman. Sejak remaja, Ana sudah paham bahwa hidup tidak pernah sepenuhnya adil. Ia melihat ibunya menahan banyak hal tanpa suara. Bukan karena lemah, tetapi karena tahu mana yang layak diperjuangkan dan mana yang hanya akan menguras tenaga. Dari situ, Ana belajar memilih diam bukan sebagai bentuk kekalahan, melainkan strategi bertahan. Saat teman-temannya sibuk bermimpi tentang pernikahan mewah, gaun indah, dan pasangan sempurna, Ana justru memikirkan hal-hal yang lebih sederhana. Ia bertanya pada dirinya sendiri apakah dua orang bisa duduk diam dalam satu ruangan tanpa saling menyakiti. Apakah kejujuran masih bisa bertahan ketika rasa bosan datang? Apakah pernikahan benar-benar tentang memiliki, atau justru tentang menjaga jarak yang sehat? Ana percaya bahwa pernikahan bukan pelarian. Bukan juga solusi dari kesepian. Ia selalu merasa bahwa seseorang harus berdiri utuh sebelum memutuskan berbagi hidup dengan orang lain. Jika tidak, maka yang dibagi hanyalah kekosongan. Ia bekerja sejak lulus kuliah. Pekerjaan pertamanya tidak besar, tapi cukup untuk membuatnya mandiri. Ia menyewa kamar kecil, membayar kebutuhan sendiri, dan tidak lagi bergantung pada siapapun. Ada kebanggaan kecil setiap kali ia membayar sesuatu dengan uang hasil jerih payahnya sendiri. Bagi Ana, itu lebih berharga daripada pujian siapapun. Dalam lingkungan kerja, Ana dikenal tenang. Ia tidak suka bergosip, tidak ikut berpihak dalam konflik kecil yang sering muncul. Ia bekerja sesuai porsi, pulang tepat waktu, dan jarang mencampur adukan urusan pribadi dengan pekerjaan. Banyak yang menganggapnya dingin, sebagian menyebutnya terlalu kaku. Ana tidak pernah merasa perlu menjelaskan dirinya. Ia punya sahabat, tapi jumlahnya tidak banyak. Salah satunya Lina. Mereka berteman sejak lama, melewati banyak fase hidup bersama. Ana mempercayai Lina bukan karena Lina sempurna, melainkan karena selama ini Lina selalu ada saat dibutuhkan. Bagi Ana, kehadiran lebih penting daripada janji. Tentang cinta, Ana tidak pernah terburu-buru. Ia melihat banyak orang salah paham tentang perasaan itu. Menyamakan ketertarikan dengan komitmen, menyamakan perhatian dengan tanggung jawab. Ana ingin sesuatu yang tenang, tidak menguras emosi, tidak penuh drama. Ketika Farhan hadir dalam hidupnya, Ana tidak langsung jatuh dalam euforia. Farhan datang dengan cara yang sopan, percakapan yang terjaga, dan sikap yang terlihat dewasa. Ia tidak memaksakan apapun. Itu yang membuat Ana merasa nyaman. Tidak ada tekanan, tidak ada pamer janji. Ana menilai seseorang dari caranya memperlakukan hal-hal kecil. Cara berbicara kepada pelayan, cara menepati waktu, cara merespons ketika berbeda pendapat. Farhan terlihat memenuhi banyak hal yang selama ini Ana anggap penting. Ia tidak berlebihan, tidak pula kekurangan. Dalam pikirannya, Ana selalu menempatkan kejujuran di atas segalanya. Ia tidak menuntut pasangan yang sempurna, hanya seseorang yang tidak bersembunyi di balik topeng. Baginya,
Luka akibat kejujuran lebih mudah disembuhkan daripada kenyamanan palsu. Ia sering berkata pada dirinya sendiri bahwa pernikahan bukan tentang siapa yang paling berkorban. Bukan juga tentang siapa yang paling dominan. Pernikahan adalah ruang aman, tempat dua orang bisa menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Ana sadar bahwa pandangannya mungkin terdengar ideal. Namun ia tidak ingin menurunkan standar hanya demi status. Ia lebih takut hidup dalam hubungan yang membuatnya terus bertanya-tanya daripada menjalani hidup sendiri dengan tenang. Sebelum menikah, Ana menjalani hari-harinya dengan ritme yang konsisten. Pagi bekerja, sore pulang, malam membaca atau menonton hal-hal sederhana. Sesekali ia bertemu Lina, berbagi cerita ringan. Hidupnya tidak spektakuler, tapi stabil. Dan stabilitas itu ia jaga dengan sepenuh hati. Ia tidak suka konflik terbuka. Jika ada masalah, ia lebih memilih membicarakannya pelan-pelan. Ia percaya bahwa suara yang diturunkan justru lebih didengar. Ia menghindari kata-kata yang bisa melukai, karena ia tahu luka yang tercipta dari ucapan seringkali sulit sembuh. Tentang masa depan, Ana tidak pernah membuat rencana yang terlalu jauh. Ia percaya bahwa hidup akan selalu berubah, dan terlalu banyak rencana justru bisa menimbulkan kekecewaan. Ia hanya memastikan satu hal, apapun yang terjadi, ia ingin tetap menjadi dirinya sendiri. Saat Farhan mulai membicarakan pernikahan, Ana tidak langsung mengiyakan. Ia bertanya banyak hal, bukan tentang harta atau status, melainkan tentang nilai. Tentang bagaimana menghadapi masalah, tentang peran keluarga, tentang batasan yang perlu dijaga. Farhan menjawab dengan tenang, meyakinkan. Ana ingin pernikahan yang tidak menjadikannya kecil. Ia tidak ingin kehilangan suara, tidak ingin hidupnya diatur sepihak. Ia ingin berjalan berdampingan, bukan di depan atau di belakang. Dalam hatinya, Ana tahu bahwa memilih menikah berarti siap menerima perubahan. Namun ia percaya perubahan seharusnya tumbuh dari kesepakatan, bukan paksaan. Ia ingin rumah tangga yang tidak penuh tuntutan, tidak penuh curiga. Ia juga tahu bahwa menjadi perempuan seringkali berarti dituntut lebih. Ia sudah melihatnya sejak kecil. Namun Ana berjanji pada dirinya sendiri, bahwa ia tidak akan mengorbankan kewarasan demi memenuhi ekspektasi orang lain. Hari-hari sebelum menikah, Ana justru lebih banyak diam. Ia mengamati, mendengarkan, dan menyimpan banyak hal dalam pikirannya. Bukan karena ragu, melainkan karena ingin memastikan bahwa langkah yang ia ambil benar-benar disadari. Ia percaya bahwa ketenangan bukan datang dari situasi yang sempurna, tetapi dari hati yang siap menerima kenyataan. Ia tidak berharap hidup tanpa masalah. Ia hanya berharap memiliki pasangan yang tidak lari saat masalah datang. Ana tidak pernah membayangkan pernikahan sebagai akhir dari perjuangan. Baginya, itu adalah awal dari tanggung jawab baru. Ia ingin memasuki fase itu dengan kepala dingin, bukan dengan emosi yang menggebu. Dalam kesederhanaannya, Ana membawa harapan yang tidak rumit. Ia ingin pulang ke rumah dengan perasaan aman. Ia ingin berbagi cerita tanpa takut disalahkan. Ia ingin dipercaya, sebagaimana ia memberi kepercayaan. Dan sebelum semua itu terjadi, Ana berdiri sebagai dirinya sendiri. Seorang perempuan yang tidak menuntut berlebihan, tidak mengejar sorotan, hanya ingin hidup jujur dan tenang. Sebelum status apapun melekat padanya, ia sudah memutuskan satu hal. Apapun yang akan ia jalani nanti, ia tidak ingin kehilangan dirinya sendiri. Farhan masuk ke dalam hidup Ana tanpa suara keras. Tidak ada kejutan besar. Tidak ada pendekatan yang dibuat berlebihan. Ia hadir seperti seseorang yang tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Pertemuan pertama mereka terjadi di situasi biasa, tidak istimewa. Bahkan nyaris terlupakan jika bukan karena cara Farhan membawa dirinya sendiri. Farhan selalu tampak rapi. Bukan rapi yang dibuat-buat, melainkan rapi yang lahir dari kebiasaan. Kemeja disetrika dengan baik, sepatu bersih, rambut tertata sederhana. Ia tidak suka tampil mencolok, tapi juga tidak pernah terlihat sembarangan. Ada kesan bahwa ia sangat peduli pada citra, meski tidak secara terang-terangan. Cara bicaranya tenang, terukur. Ia jarang memotong pembicaraan orang lain. Ketika berbicara, matanya menatap lawan bicara, seolah setiap kata yang keluar sudah dipikirkan terlebih dahulu. Ana memperhatikan itu sejak awal.
Ia menyukai orang-orang yang tidak tergesa-gesa dalam berbicara. Farhan bekerja di lingkungan kantor yang menuntut kedisiplinan dan kepercayaan. Di sana, ia dikenal sebagai sosok yang bisa diandalkan. Ia sering diminta membantu, sering dipercaya menangani hal-hal penting. Atasan menyukainya karena Farhan pandai menempatkan diri. Ia tahu kapan harus patuh, kapan harus terlihat berinisiatif. Di depan rekan kerja, Farhan ramah tapi menjaga jarak. Ia tidak mudah terbawa arus candaan yang berlebihan. Ia tahu bagaimana bersikap sopan tanpa terlihat kaku. Banyak yang menilainya dewasa dan berwibawa, meski usianya belum terlalu jauh dari Ana. Ana mengenal Farhan sebagai lelaki yang tidak banyak bercerita tentang dirinya sendiri. Ia lebih sering bertanya daripada menjawab panjang. Jika ditanya tentang keluarga, ia menjawab seperlunya. Tentang masa lalu, ia memilih ringkas. Tidak ada keluhan, tidak ada kisah dramatis. Semua terdengar wajar. Farhan pandai membuat orang merasa didengarkan. Ketika Ana berbicara, ia tidak mengalihkan pandangan. Ia mengangguk di waktu yang tepat, menanggapi dengan kalimat singkat namun terasa relevan. Ana jarang menemukan orang seperti itu. Banyak orang mendengar hanya untuk menunggu giliran bicara. Farhan tidak demikian. Ia tidak pernah memuji Ana secara berlebihan. Tidak ada rayuan berlebihan. Tidak ada kata-kata manis yang terdengar kosong. Jika ia memuji, itu tentang hal-hal kecil. Tentang cara Ana menyusun kata. Tentang ketenangan Ana dalam bersikap. Hal-hal yang jarang diperhatikan orang lain. Dalam kebersamaan mereka, Farhan selalu tampak menghargai batas. Ia tidak memaksa Ana untuk selalu ada. Tidak menuntut balasan perhatian. Jika Ana sibuk, Farhan mengerti. Jika Ana ingin sendiri, Farhan tidak bertanya terlalu jauh. Sikap itu membuat Ana merasa aman. Namun di balik ketenangan itu, Farhan menyimpan ambisi yang rapi. Ia tidak pernah menyebutnya sebagai ambisi. Ia menyebutnya sebagai tanggung jawab. Ia sering berkata bahwa hidup harus terarah, bahwa seseorang tidak boleh berjalan tanpa tujuan. Ana menganggap itu wajar. Setiap orang tentu ingin hidupnya bergerak maju. Farhan sangat menghormati ibunya, Rita. Ia sering menyebut nama ibunya dalam percakapan, selalu dengan nada hormat. Ana melihat itu sebagai tanda bakti. Ia tidak tahu bahwa dari situlah banyak hal berakar. Tentang keluarga besarnya, Farhan selalu berbicara hati-hati. Ia tidak pernah menjelekkan siapapun. Jika ada perbedaan pendapat, ia menyampaikannya dengan bahasa yang halus. Ana mengira Farhan pandai menjaga perasaan orang lain. Ia tidak melihatnya sebagai bentuk menyembunyikan sesuatu. Farhan juga memiliki kebiasaan yang terlihat baik di mata banyak orang. Ia rajin bekerja, jarang mengeluh, dan selalu berusaha terlihat bertanggung jawab. Ia tahu bagaimana menempatkan dirinya sebagai lelaki yang siap membangun rumah tangga. Ketika hubungan mereka mulai serius, Farhan tidak langsung membicarakan pernikahan. Ia memberi waktu, memberi ruang. Ia berkata bahwa keputusan besar tidak boleh diambil dengan tergesa-gesa. Kalimat itu membuat Ana semakin yakin. Ia merasa Farhan memiliki cara berpikir yang sejalan dengannya. Farhan sering berbicara tentang masa depan dengan nada realistis. Ia tidak menjanjikan hidup mewah, hanya kestabilan. Ia mengatakan bahwa hidup akan selalu penuh tantangan, dan pasangan harus saling menguatkan. Ana mendengarkan itu dengan perasaan tenang. Di mata Ana, Farhan adalah lelaki yang tidak ribut. Tidak suka memperpanjang masalah. Jika ada perbedaan pendapat kecil, Farhan memilih menengahi, bukan memperbesar. Ia terlihat sebagai penenang, bukan pemicu. Namun ada satu hal yang sejak awal sebenarnya terasa, meski Ana tidak benar-benar menyadarinya. Farhan sangat berhati-hati menjaga citra dirinya di depan orang lain. Ia selalu memastikan bahwa ia terlihat baik, terlihat benar. Jika ada kesalahpahaman, ia berusaha keras meluruskannya, bukan demi kebenaran semata, tetapi demi pandangan orang terhadapnya. Farhan tidak suka dikritik secara terbuka. Jika Ana menyampaikan sesuatu yang terasa seperti koreksi, Farhan akan diam sejenak, lalu mengalihkan pembicaraan. Ia tidak marah, tapi juga tidak membahasnya lebih jauh. Ana mengira itu caranya menjaga suasana. Dalam kebersamaan mereka, Farhan jarang menunjukkan emosi negatif.
Ia jarang marah, jarang mengeluh. Semua terlihat terkendali. Terlalu terkendali. Ana menganggap itu kedewasaan. Ia tidak menyadari bahwa emosi yang tidak pernah keluar biasanya hanya disimpan lebih dalam. Farhan juga pandai menyesuaikan diri dengan lingkungan Ana. Ia sopan kepada teman-teman Ana, termasuk Lina. Ia cepat akrab, cepat dipercaya. Lina bahkan sering memuji Farhan sebagai lelaki yang pantas. Pujian itu semakin menguatkan keyakinan Ana. Ketika Farhan akhirnya menyampaikan niat menikah, caranya tetap sederhana. Tidak ada kejutan besar. Ia hanya berbicara dengan nada serius, menanyakan kesiapan Ana, bukan memaksanya. Ia mengatakan bahwa ia ingin membangun rumah tangga yang tenang. Ana menerima dengan pertimbangan matang. Ia merasa Farhan memenuhi banyak hal yang ia cari. Tidak sempurna, tapi cukup. Tidak berisik, tidak menekan. Ia percaya bahwa ketenangan seperti itu layak diperjuangkan. Farhan terlihat sangat siap menghadapi pernikahan. Ia berbicara tentang tanggung jawab, tentang peran sebagai suami, tentang pentingnya menjaga keharmonisan. Ana tidak menemukan alasan untuk ragu. Ia tidak tahu bahwa di balik semua ketenangan itu, Farhan sedang menyusun banyak hal dalam diam. Bahwa cara Farhan mengendalikan diri bukan hanya soal kedewasaan, tetapi juga soal pengendalian situasi. Bahwa ada bagian-bagian hidupnya yang sengaja tidak disentuh, tidak dibicarakan, tidak dibuka. Bagi Ana, Farhan adalah lelaki yang datang dengan wajah yang meyakinkan. Lelaki yang tampak utuh, siap, dan jujur. Ia tidak menyadari bahwa apa yang terlihat utuh belum tentu tidak retak. Dan bahwa ketenangan yang terlalu rapi seringkali menyimpan sesuatu yang sengaja disembunyikan. Lina sudah ada di hidup Ana jauh sebelum Farhan muncul. Hubungan mereka tidak dibangun dari kesamaan mimpi atau latar belakang, melainkan dari kebiasaan saling mendengar tanpa menghakimi. Mereka bertemu di masa ketika Ana masih mencari bentuk dirinya sendiri, dan Lina hadir sebagai sosok yang selalu tampak memahami. Lina mudah disukai. Senyumnya cepat muncul, tawanya ringan, dan caranya berbicara membuat orang merasa diterima. Ia pandai menyesuaikan diri dengan siapapun. Di satu sisi, ia bisa terlihat hangat dan bersahabat. Di sisi lain, ia tahu kapan harus menjaga jarak. Ana sering berpikir bahwa kemampuan itu adalah anugerah. Persahabatan mereka terjalin tanpa banyak pertanyaan. Tidak ada janji yang diucapkan secara formal. Tidak ada ikatan yang dibuat-buat. Mereka berbagi cerita tentang pekerjaan, keluarga, dan kehidupan sehari-hari. Lina selalu menjadi tempat Ana bercerita, terutama saat Ana merasa lelah menghadapi dunia yang terasa terlalu bising. Ana mempercayai Lina bukan karena Lina selalu benar, melainkan karena Lina selalu mendengarkan. Saat Ana berbicara, Lina jarang memotong. Ia memberi ruang, lalu menanggapi dengan kalimat yang terasa menenangkan. Ana merasa tidak sendirian setiap kali berada di dekatnya. Lina memiliki latar belakang yang berbeda dengan Ana. Ia tumbuh di lingkungan yang lebih dinamis, lebih terbuka, dan penuh interaksi. Ia terbiasa menjadi pusat perhatian, terbiasa menonjol. Namun ia tahu bagaimana meredam dirinya saat bersama Ana, seolah memahami bahwa Ana tidak membutuhkan sorotan, hanya kehadiran. Dalam banyak hal, Lina tampak seperti kebalikan Ana. Jika Ana cenderung menahan diri, Lina lebih ekspresif. Jika Ana berpikir panjang sebelum berbicara, Lina sering mengandalkan intuisi. Perbedaan itu justru membuat mereka saling melengkapi. Ana sering melihat Lina sebagai seseorang yang kuat. Lina jarang terlihat rapuh. Bahkan ketika menghadapi masalah, Lina tetap bisa tersenyum dan bercanda. Ana mengira itu tanda ketangguhan. Ia tidak menyadari bahwa tidak semua senyum lahir dari ketenangan. Ketika Ana mulai dekat dengan Farhan, Lina menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Ana tidak menyembunyikan apapun. Ia bercerita tentang pertemuan mereka, tentang kesan awalnya, tentang cara Farhan berbicara dan bersikap. Lina mendengarkan dengan antusias. Lina memberi respons yang tampak tulus. Ia mengatakan bahwa Farhan terlihat dewasa, mapan, dan pantas. Ia menanyakan hal-hal kecil tentang Farhan, tentang pekerjaannya, tentang keluarganya. Ana menjawab tanpa curiga. Baginya, pertanyaan itu wajar dari seorang sahabat. Seiring waktu,
Lina semakin sering hadir dalam cerita Ana tentang Farhan. Ia menjadi saksi proses Ana menimbang-nimbang perasaannya. Ia memberi saran tanpa memaksa, selalu dengan nada yang seolah mendukung keputusan Ana apapun bentuknya. Ana tidak pernah merasa Lina iri atau tersaingi. Lina tidak menunjukkan tanda-tanda itu. Bahkan ketika Ana dan Farhan semakin serius, Lina tetap bersikap sama. Ia hadir, memberi dukungan, dan sesekali mengingatkan Ana untuk tetap berhati-hati. Hubungan Lina dan Farhan terjalin secara alami. Mereka bertemu beberapa kali dalam situasi santai. Farhan bersikap sopan dan ramah. Lina membalas dengan keramahan yang sama. Ana merasa senang melihat keduanya bisa berinteraksi dengan baik. Ia tidak melihat alasan untuk merasa khawatir. Lina memiliki cara bicara yang membuat orang merasa nyaman. Ia pandai menyelipkan candaan tanpa terasa berlebihan. Farhan terlihat cocok dengan ritme itu. Mereka bisa berbicara panjang tentang hal-hal ringan. Ana menganggap itu pertanda baik. Ia ingin orang-orang terdekatnya bisa saling menerima. Dalam beberapa kesempatan, Lina bahkan membantu Ana memahami sikap Farhan. Ketika Ana merasa bingung dengan sikap Farhan yang terlalu tenang, Lina mengatakan bahwa mungkin Farhan hanya tipe lelaki yang tidak banyak bicara. Penjelasan itu terdengar masuk akal. Ana mempercayai penilaian Lina. Ia tidak merasa perlu meragukan niat sahabatnya sendiri. Bagi Ana, kepercayaan adalah dasar dari semua hubungan, termasuk persahabatan. Lina sering berkata bahwa Ana pantas mendapatkan kebahagiaan. Ia mengulang kalimat itu berkali-kali, dengan nada yang terdengar tulus. Ana menyimpan kalimat itu dalam hati. Ia merasa didukung, dikuatkan. Namun, ada kebiasaan kecil Lina yang jarang disadari Ana. Lina sangat teliti memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Ia mengingat detail kecil, cara bicara, kebiasaan, reaksi. Ia menyerap informasi tanpa terlihat mencatat. Ana mengira itu tanda kepedulian. Lina juga tahu kapan harus mundur. Ia tidak selalu hadir secara fisik, tapi selalu ada secara emosional. Ia mengirim pesan di waktu yang tepat, menelepon saat Ana sedang butuh teman bicara. Pola itu membuat Ana semakin bergantung pada kehadiran Lina. Dalam persahabatan mereka, Ana sering menjadi pihak yang bercerita lebih banyak. Lina mendengarkan lebih sering daripada berbagi. Ana tidak pernah mempertanyakan itu. Ia menganggap Lina hanya lebih suka menjadi pendengar. Saat rencana pernikahan mulai dibicarakan, Lina menjadi sosok yang paling bersemangat. Ia membantu Ana memikirkan hal-hal kecil, memberi saran praktis, dan menenangkan Ana saat muncul keraguan. Ana merasa beruntung memiliki sahabat seperti Lina. Ana tidak pernah melihat Lina sebagai ancaman. Tidak sedikit pun. Dalam pikirannya, Lina adalah bagian dari hidupnya yang aman, yang tidak akan menyakiti. Ia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang paling ia percaya bisa berada di sisi yang berbeda suatu hari nanti. Bagi Ana, Lina adalah tempat kembali. Seseorang yang ia yakini tidak memiliki kepentingan selain kebahagiaannya. Ia tidak tahu bahwa kedekatan seringkali membuka peluang, dan kepercayaan yang terlalu utuh bisa menjadi celah. Di mata Ana, Lina tetaplah sahabat. Sosok yang selalu ada, selalu mendukung, selalu tampak tulus. Ia tidak melihat tanda bahaya apapun. Ia tidak menyadari bahwa beberapa orang tidak datang untuk merusak secara frontal, melainkan perlahan, dari dalam, dengan wajah yang paling dipercaya. Rumah itu berdiri dengan wibawa yang tidak pernah benar-benar ramah. Sejak pertama kali Ana melangkahkan kaki ke sana, ia merasakan suasana yang berbeda dengan rumah yang membesarkannya. Bukan dingin, tetapi penuh perhitungan. Segalanya tertata rapi, terlalu rapi, seolah setiap sudut harus mencerminkan kendali. Rita menyambut Ana dengan senyum yang sopan. Senyum yang tidak salah, tidak juga hangat. Tatapannya tajam namun terukur, seperti sedang menilai tanpa ingin terlihat menghakimi. Ana membalas dengan senyum kecil, menundukkan kepala sedikit, menjaga sikap. Rita bukan perempuan yang banyak bicara. Ia memilih kata-katanya dengan cermat. Setiap kalimat terdengar wajar, tetapi selalu memiliki tekanan halus yang sulit dijelaskan. Ia tidak pernah mengangkat suara, tidak pernah menunjukkan emosi berlebihan. Justru itulah yang membuatnya terasa dominan. Ana memperhatikan cara Rita berbicara pada Farhan.
Nada suaranya berubah, lebih tegas, lebih langsung. Farhan mendengarkan dengan patuh, sesekali mengangguk. Ana melihat hubungan ibu dan anak yang sangat terikat, lebih dari sekadar kedekatan. Ada ketergantungan yang rapi, tidak mencolok, namun nyata. Yanti muncul tak lama kemudian. Ia menyapa Ana dengan senyum yang cepat, lalu menatap dari ujung rambut hingga ujung kaki tanpa berusaha menyembunyikan ketertarikannya. Yanti lebih ekspresif dibandingkan Rita. Cara bicaranya ceplas-ceplos, namun sering dibungkus tawa agar terdengar ringan. Ana langsung menangkap perbedaan karakter di rumah itu. Rita memegang kendali dengan tenang, Yanti bergerak dengan kata-kata. Keduanya tampak selaras, seolah sudah memahami peran masing-masing. Percakapan awal berlangsung sopan. Rita menanyakan pekerjaan Ana, keluarganya, rutinitas sehari-hari. Pertanyaan-pertanyaan yang tampak biasa, tetapi selalu diikuti jeda seolah menunggu jawaban yang tepat. Ana menjawab apa adanya, singkat dan jelas, tanpa menambahkan hal-hal yang tidak perlu. Rita mengangguk setiap kali Ana selesai berbicara. Tidak ada komentar panjang, hanya respon singkat yang terdengar netral. Ana tidak tahu apakah itu tanda setuju atau sekadar kebiasaan. Yanti lebih banyak menyela. Ia menimpali jawaban Ana dengan cerita-cerita kecil, kadang membandingkan dengan pengalamannya sendiri. Beberapa kali ia tertawa terlalu keras, seolah ingin memastikan dirinya diperhatikan. Ana menanggapi seperlunya, menjaga agar percakapan tetap ringan. Farhan duduk di antara mereka, terlihat tenang. Ia sesekali menoleh ke Ana, memberi senyum singkat seolah menenangkan. Ana menangkap isyarat itu sebagai dukungan. Ia merasa Farhan ingin menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja. Namun ada hal-hal kecil yang tidak luput dari perhatian Ana. Cara Rita menatap setiap gerak-gerik Farhan. Cara Yanti menunggu reaksi ibunya sebelum melanjutkan bicara. Dan cara Farhan secara tidak sadar menyesuaikan sikapnya setiap kali ibunya mengeluarkan suara. Ana menyadari bahwa rumah itu memiliki aturan tak tertulis. Tidak ada yang mengucapkannya, tetapi semua orang mematuhinya. Ia merasa seperti tamu yang harus belajar membaca tanda, bukan hanya mendengar kata. Saat makan bersama, Rita memperhatikan dengan teliti. Ia tidak mengomentari cara Ana makan, tetapi tatapannya mengikuti setiap gerakan. Ana menjaga sikap, menyesuaikan diri dengan ritme rumah itu. Ia tidak ingin terlihat canggung. Yanti sempat melontarkan komentar ringan tentang perempuan yang bekerja terlalu sibuk. Nadanya bercanda, tapi Ana menangkap makna di baliknya. Farhan tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Rita tidak ikut tertawa, hanya tersenyum tipis. Ana memilih diam. Ia tidak merasa perlu membela diri. Ia menganggap itu sekadar obrolan ringan yang tidak perlu diperbesar. Ia sudah terbiasa menghadapi komentar semacam itu. Dalam hati, Ana menilai Rita sebagai perempuan yang kuat. Ia melihat sosok ibu yang terbiasa mengatur, mengambil keputusan, dan memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Ana menghormati itu, meski ia juga merasakan jarak yang tidak mudah ditembus. Yanti berbeda. Ia lebih mudah ditebak, lebih terbuka menunjukkan rasa tidak suka atau suka. Ana merasa lebih mudah menghadapi orang seperti Yanti daripada Rita yang selalu menyimpan banyak hal di balik ketenangannya. Kunjungan itu berakhir tanpa insiden. Rita mengantar Ana sampai pintu, mengucapkan kalimat-kalimat sopan tentang harapan dan masa depan. Kata-katanya terdengar baik, tetapi tidak menyentuh ranah emosional. Ana mengangguk, mengucapkan terima kasih, lalu pergi bersama Farhan. Di perjalanan pulang, Ana tidak langsung berbicara. Ia menyusun kembali kesan-kesannya. Farhan memecah keheningan dengan mengatakan bahwa ibunya memang tipe yang pendiam dan sulit ditebak, tetapi hatinya baik. Ana mendengarkan tanpa membantah. Ia tidak ingin terburu-buru menilai. Ia percaya bahwa setiap keluarga memiliki cara sendiri dalam menerima orang baru. Ia memilih memberi waktu, seperti yang selalu ia lakukan. Namun satu hal mulai tertanam dalam pikirannya. Rumah itu bukan sekadar tempat tinggal. Itu adalah pusat kendali. Dan Rita bukan hanya ibu, melainkan poros dari semua keputusan. Ana tidak tahu sejauh mana pengaruh itu akan masuk ke dalam hidupnya nanti. Ia pulang dengan perasaan yang belum sepenuhnya jelas. Tidak takut, tidak juga tenang.
Hanya kesadaran bahwa memasuki keluarga Farhan berarti memasuki sistem yang sudah terbentuk lama, dengan aturan yang tidak tertulis namun mengikat. Ana memilih menyimpan semua itu dalam diam. Ia belum merasa perlu membicarakannya dengan siapapun. Ia masih percaya bahwa dengan kejujuran dan niat baik, semua bisa berjalan seimbang. Ia tidak tahu bahwa rumah itu akan menjadi tempat di mana banyak hal tentang dirinya kelak dipertanyakan, dinilai, dan diarahkan. Untuk saat ini, ia hanya melihatnya sebagai bagian dari perjalanan menuju pernikahan. Sesuatu yang harus dipelajari perlahan, tanpa curiga, tanpa perlawanan. Pembicaraan tentang pernikahan tidak datang sebagai kejutan besar. Ia muncul pelan, melalui kalimat-kalimat yang disusun hati-hati. Farhan tidak mengucapkannya dengan nada berapi-api, tidak pula dengan janji berlebihan. Ia membicarakannya seperti membahas rencana kerja, terukur, rapi, seolah semua sudah dipikirkan. Ana mendengarkan dengan sikap yang sama tenangnya. Ia tidak merasa sedang dikejar waktu. Baginya, keputusan itu bukan soal cepat atau lambat, melainkan kesiapan. Ia mengajukan pertanyaan yang menurutnya penting, tentang cara menghadapi masalah, tentang peran masing-masing, tentang sejauh mana keluarga akan terlibat. Farhan menjawab dengan yakin, seolah semua sudah ada dalam bayangannya. Proses menuju pernikahan berjalan sederhana. Tidak banyak perdebatan, tidak banyak drama. Ana merasa semuanya mengalir. Ia mengurus hal-hal kecil dengan caranya sendiri. Farhan menangani urusan yang menurutnya perlu. Keduanya tampak sejalan, saling menyesuaikan tanpa harus banyak berbicara. Namun sejak awal, ada tekanan yang datang secara halus. Bukan dalam bentuk larangan, melainkan arahan. Rita sering memberi saran tentang bagaimana seharusnya pernikahan dijalani. Kata-katanya terdengar bijak, penuh pengalaman. Ana mendengarkan dengan sopan, meski tidak semuanya ia setujui dalam hati. Rita menekankan pentingnya menjaga nama baik keluarga. Tentang bagaimana seorang istri seharusnya mendukung suami. Tentang batasan yang perlu dijaga. Ana mengangguk, memahami maksudnya, meski ia merasakan bahwa ruang geraknya perlahan diberi garis. Yanti ikut menambahkan komentar, seringkali dengan nada bercanda. Ia menyinggung soal perempuan yang terlalu mandiri, seolah itu bisa menjadi masalah dalam rumah tangga. Ana tersenyum tipis. Ia tidak ingin menanggapi terlalu jauh. Farhan berada di tengah, menenangkan. Ia mengatakan bahwa semua hanya saran, bahwa Ana tetap bisa menjadi dirinya sendiri. Kalimat itu terdengar meyakinkan. Ana memilih percaya. Pernikahan mereka berlangsung tanpa kemewahan berlebihan. Ana tidak menginginkan pesta besar. Ia hanya ingin semuanya berjalan lancar dan tenang. Farhan menyetujui itu, meski Ana tahu ada beberapa hal yang disesuaikan demi keinginan keluarga Farhan. Hari itu berlalu dengan cepat. Banyak wajah, banyak ucapan selamat. Ana menjalani semuanya dengan senyum yang terjaga. Ia merasa gugup, tetapi juga yakin. Ia percaya bahwa langkah yang ia ambil sudah dipikirkan dengan matang. Setelah pernikahan, Ana memasuki peran barunya dengan sikap hati-hati. Ia tidak ingin langsung mengubah banyak hal. Ia ingin memberi waktu untuk beradaptasi. Ia menjaga keseimbangan antara menjadi istri dan tetap menjadi dirinya sendiri. Farhan terlihat lebih sibuk setelah menikah. Ia sering pulang lebih malam, membawa cerita tentang pekerjaan yang menumpuk. Ana mendengarkan, memberi ruang. Ia tidak menuntut perhatian berlebihan. Ia menganggap itu bagian dari proses. Rita mulai lebih sering memberi arahan. Tentang bagaimana Ana seharusnya bersikap sebagai menantu. Tentang hal-hal kecil di rumah yang perlu diperhatikan. Ana menerima itu sebagai bagian dari penyesuaian. Ia tidak ingin memulai rumah tangga dengan konflik. Yanti juga semakin sering hadir. Komentarnya terkadang terasa menusuk, tetapi selalu dibungkus tawa. Ana memilih diam. Ia tidak ingin memperkeruh suasana. Ia percaya bahwa waktu akan membuat semuanya lebih mudah. Dalam kesehariannya, Ana berusaha menjaga ketenangan rumah. Ia mengatur ritme hidupnya agar tidak bertabrakan dengan Farhan. Ia menyesuaikan jadwal, menahan keinginan-keinginan kecil demi menjaga keharmonisan. Farhan tampak menghargai itu. Ia jarang mengeluh, jarang menunjukkan ketidakpuasan. Namun ia juga jarang membuka diri sepenuhnya.
Ana merasa ada jarak yang tidak ia pahami, tetapi ia tidak memaksanya untuk terbuka. Ana sering mengingatkan dirinya sendiri bahwa pernikahan adalah proses belajar. Tidak semua hal akan langsung sempurna. Ia memilih bersabar, seperti yang selalu ia lakukan dalam hidup. Ia tidak merasa sedang berkorban besar. Ia hanya menyesuaikan diri. Ia percaya bahwa selama niatnya baik dan komunikasi terjaga, semua akan menemukan bentuknya sendiri. Namun dalam diam, Ana mulai merasakan bahwa pernikahan yang ia jalani bukan hanya tentang dirinya dan Farhan. Ada pengaruh lain yang bergerak perlahan, membentuk keputusan-keputusan kecil tanpa disadari. Ia belum melihatnya sebagai masalah. Ia masih menganggap semuanya sebagai dinamika awal. Ia belum tahu bahwa dari hal-hal kecil itulah arah hidupnya akan perlahan digeser, tanpa ia sadari sepenuhnya. Untuk saat itu, Ana masih berdiri dengan keyakinannya. Ia percaya bahwa ketenangan dan kejujuran akan selalu menemukan jalannya. Ia tidak mencurigai apapun. Ia hanya menjalani hari-harinya sebagai istri, dengan harapan yang sederhana dan hati yang terbuka. Hari-hari setelah pernikahan berjalan dalam ritme yang nyaris sama. Ana bangun lebih pagi dari Farhan, menyiapkan sarapan sederhana, lalu bersiap berangkat kerja. Farhan sering masih terlelap. Wajahnya tampak lelah meski malam sebelumnya tidak pulang terlalu larut. Ana tidak membangunkannya dengan tergesa. Ia percaya setiap orang punya cara sendiri menghadapi kelelahan. Pada minggu-minggu awal, Farhan masih menyempatkan diri mengantar Ana hingga depan rumah. Mereka berbicara ringan di perjalanan, tentang pekerjaan, tentang rencana akhir pekan yang belum tentu terwujud. Tidak banyak tawa, tapi juga tidak ada ketegangan. Ana merasa itu cukup. Kalau pulang malam, jangan tunggu aku, kata Farhan suatu pagi, sambil mengenakan jam tangannya. Ana mengangguk. Aku nggak nunggu. Aku cuma pastiin pintu nggak lupa dikunci. Farhan tersenyum singkat. Senyum yang selalu muncul sebentar, lalu menghilang sebelum benar-benar menetap. Waktu mulai bergerak lebih cepat. Farhan semakin sering pulang di atas jam makan malam. Kadang ia membawa pulang pekerjaan, kadang hanya duduk diam sambil menatap ponselnya. Ana tidak banyak bertanya. Ia menunggu jika Farhan ingin bercerita. Suatu malam, Ana menyajikan makan malam yang sudah mulai dingin. Farhan duduk tanpa banyak bicara. Capek? Tanya Ana pelan. Iya, jawab Farhan singkat. Ana tidak melanjutkan pertanyaan. Ia tahu kapan harus berhenti. Hari-hari berikutnya tidak jauh berbeda. Ana menyesuaikan diri tanpa merasa sedang kehilangan apapun. Ia tetap bekerja, tetap mengurus hal-hal kecil di rumah. Ia mengisi waktu luangnya dengan membaca atau menonton acara ringan. Ia tidak menuntut kebersamaan yang berlebihan. Namun ada perubahan kecil yang mulai terasa. Farhan lebih sering memeriksa ponselnya. Jika ada pesan masuk, ia membacanya cepat lalu meletakkan kembali ponsel dengan layar menghadap ke bawah. Ana memperhatikan itu, tapi tidak menanyakannya. Rita mulai lebih sering menelepon. Bukan untuk hal mendesak, hanya menanyakan keadaan, menanyakan Farhan. Kadang ia memberi saran tentang hal-hal rumah tangga yang menurutnya perlu diperhatikan. Farhan itu kalau kerja capek, makannya harus dijaga, kata Rita suatu kali. Iya, Bu, jawab Ana sopan. Ana jangan terlalu sibuk sendiri. Istri itu tugasnya menenangkan suami. Ana terdiam sejenak. Iya, Bu. Setelah menutup telepon, Ana duduk lama. Ia tidak merasa sedang mengabaikan siapapun. Ia hanya merasa sedang menjalani hidup dengan caranya sendiri. Yanti juga sering datang, kadang tanpa pemberitahuan. Ia duduk di ruang tamu sambil bercerita panjang tentang orang-orang yang Ana tidak kenal. Sesekali ia melontarkan komentar tentang rumah yang terlalu sepi. Rumah baru harusnya rame, Mbak, kata Yanti sambil tersenyum. Biar Farhan betah. Ana tersenyum tipis. Farhan jarang di rumah, jadi sepinya bukan karena aku. Yanti tertawa kecil. Ya, justru itu. Istri kan harus bikin suami pengin pulang. Ana tidak menanggapi. Farhan jarang menegur komentar Yanti. Ia lebih sering diam atau mengalihkan pembicaraan. Ana menganggap itu caranya menghindari konflik. Ia memilih tidak mempersoalkannya. Di luar rumah, Ana tetap menjaga hubungannya dengan Lina.
Mereka masih sering bertukar pesan. Lina sering bertanya bagaimana kehidupan pernikahan Ana. Ana menjawab singkat, mengatakan semuanya baik-baik saja. Kalau capek, bilang, tulis Lina suatu malam. Ana membalas, aku baik. Ia tidak merasa sedang berbohong. Ia memang baik-baik saja. Setidaknya, ia ingin percaya begitu. Namun ada malam-malam tertentu ketika Ana terbangun dan mendapati Farhan belum pulang. Ia tidak panik. Ia hanya memeriksa jam, lalu kembali memejamkan mata. Ia tidak ingin membiarkan pikirannya berkelana terlalu jauh. Suatu malam, Farhan pulang lebih larut dari biasanya. Ana masih terjaga. Kok belum tidur? Tanya Farhan sambil melepas sepatu. Aku nunggu kamu. Jawab Ana jujur. Farhan terdiam sejenak. Lain kali tidur aja. Aku nggak apa-apa. Nada suaranya datar. Bukan marah, tapi juga bukan hangat. Ana mengangguk. Maaf, katanya pelan. Kenapa minta maaf? Farhan menoleh. Karena aku nunggu. Jawab Ana sederhana. Farhan tidak menjawab. Ia masuk ke kamar mandi, meninggalkan Ana dengan pikirannya sendiri. Sejak saat itu, Ana berhenti menunggu. Ia tidur lebih dulu, bangun lebih pagi. Ia mengatur jarak tanpa menyadarinya. Bukan sebagai bentuk protes, melainkan cara bertahan. Farhan semakin jarang bercerita. Jika Ana bertanya, jawabannya singkat. Kerjaan. Banyak. Nanti aja. Ana belajar membaca tanda-tanda itu. Ia tidak memaksa percakapan yang tidak diinginkan. Rita semakin sering memberi saran, Yanti semakin berani berkomentar. Ana menerima semuanya dengan tenang, meski di dalam dirinya mulai terbentuk rasa asing. Bukan marah, bukan sedih, hanya perasaan bahwa sesuatu bergerak menjauh tanpa suara. Di tengah semua itu, Ana tetap menjalani perannya. Ia tidak mengeluh, tidak mengadu. Ia percaya setiap fase punya ujian sendiri. Ia masih meyakini bahwa rumah tangganya hanya sedang menyesuaikan diri. Ia belum melihat celah besar. Ia hanya merasakan retakan kecil yang belum cukup jelas untuk disebut masalah. Dan seperti kebiasaannya, Ana memilih diam, menata napas, dan melanjutkan hidup seolah semuanya masih berada dalam kendalinya. Rita tidak pernah datang dengan suara keras. Ia hadir melalui pesan singkat, panggilan singkat, dan kalimat-kalimat yang terdengar seperti perhatian. Ana awalnya tidak merasa itu sebagai campur tangan. Ia menganggapnya sebagai bentuk kepedulian seorang ibu pada anak laki-lakinya. Setiap pagi tertentu, ponsel Ana berbunyi sebelum ia berangkat kerja. Farhan sudah sarapan? Tanya Rita. Sudah, Bu. Tadi makan sedikit. Jawab Ana. Jangan sedikit. Lelaki itu butuh tenaga. Jangan sampai dia lemah karena urusan rumah. Ana membaca pesan itu lama sebelum membalas. Ia tidak merasa Farhan kekurangan apapun, tetapi ia tetap menjawab dengan sopan. Ia tidak ingin terlihat membantah. Rita mulai sering memberi arahan tentang hal-hal kecil. Tentang jam tidur Farhan, tentang pakaian kerja yang sebaiknya disetrika sendiri oleh Ana, tentang bagaimana rumah seharusnya selalu rapi meski Ana juga bekerja. Semua disampaikan dengan nada datar, seolah itu aturan umum yang sudah semestinya dipahami. Dulu waktu Farhan belum menikah, dia jarang pulang malam, kata Rita suatu sore saat berkunjung. Ana tersenyum tipis. Sekarang pekerjaannya lebih banyak, Bu. Rita mengangguk pelan. Justru itu. Istri harus jadi penenang. Jangan sampai rumah jadi tempat yang melelahkan. Ana tidak tahu harus menanggapi bagaimana. Ia merasa rumahnya tidak pernah gaduh, tidak pernah penuh tuntutan. Namun kalimat Rita membuatnya seolah ada yang kurang dari dirinya. Yanti ikut menimpali dari kursi seberang. Iya, Mbak. Kadang perempuan kalau sudah kerja, lupa kalau suaminya butuh diperhatikan. Ana menatap Yanti sekilas. Aku tetap perhatiin Farhan. Yanti tertawa kecil. Perhatian versi perempuan beda sama yang dibutuhin laki-laki. Farhan duduk di dekat mereka, menunduk menatap ponselnya. Ia tidak menyela, tidak membela, tidak juga menegur. Ana menunggu reaksi, tetapi Farhan tetap diam. Setelah Rita dan Yanti pulang, rumah terasa lebih sepi dari biasanya.
Ana membereskan cangkir-cangkir yang belum sempat dicuci. Farhan masih duduk di ruang tamu. "Kamu capek?" tanya Ana akhirnya. Farhan mengangkat kepala. "Kenapa?" "Ibu dan Yanti tadi." Ana berhenti sejenak. "Mereka banyak bilang soal aku." Farhan menghela napas pendek. "Jangan dipikirin. Mereka cuma perhatian." "Aku nggak merasa keberatan," kata Ana pelan. "Tapi kadang aku bingung harus bagaimana." Farhan berdiri, meraih kunci mobilnya. "Kamu terlalu sensitif." Kalimat itu jatuh tanpa nada tinggi, tapi cukup untuk membuat Ana terdiam. Ia tidak melanjutkan pembicaraan. Ia membiarkan Farhan pergi ke kamar tanpa mengatakan apapun lagi. Sejak saat itu, Ana mulai merasakan bahwa ruangnya semakin menyempit. Bukan karena larangan langsung, melainkan karena harapan-harapan yang terus ditumpuk di pundaknya. Rita semakin sering membandingkan, meski tidak secara terang-terangan. "Dulu Farhan itu gampang diatur," kata Rita suatu kali. "Sekarang mungkin karena sudah berumah tangga, jadi beda." Ana menangkap arah kalimat itu. Ia tahu siapa yang dimaksud. Rita juga mulai menanyakan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah ia tanyakan. Tentang keuangan, tentang rencana memiliki anak, tentang bagaimana Ana mengatur waktu. Semua terasa seperti evaluasi yang berlangsung pelan tapi terus-menerus. Ana mencoba menjelaskan dengan tenang. Ia tidak ingin terdengar defensif. Namun setiap penjelasan selalu berakhir dengan saran baru, seolah apapun yang ia lakukan masih belum cukup. Yanti semakin sering datang. Ia duduk lama, mengamati rumah, lalu memberi komentar ringan yang terasa menekan. "Rumah Mbak Ana terlalu sunyi," katanya suatu sore. "Kalau aku jadi Farhan, mungkin betahnya di luar." Ana tersenyum tipis. Farhan memang sering di luar karena kerja. Yanti mengangkat bahu. "Atau karena di rumah kurang ramai." Farhan mendengar itu, tapi tetap memilih diam. Ana menoleh padanya, berharap ada satu kalimat penyeimbang. Namun Farhan hanya menyalakan televisi, seolah tidak terjadi apa-apa. Malam itu, Ana memberanikan diri bicara. "Kamu nggak keberatan kalau keluargamu sering komentar soal aku?" tanyanya pelan. Farhan mengusap wajahnya. "Mereka keluargaku. Kamu harus ngerti." "Aku ngerti," jawab Ana. "Aku cuma pengin kamu ada di tengah, bukan cuma diam." Farhan menatapnya singkat. "Aku capek, Ana. Jangan bikin masalah dari hal kecil." Ana terdiam. Ia merasa kalimat itu bukan hanya menutup pembicaraan, tetapi juga menutup ruangnya untuk berbicara di lain waktu. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Rita terus memberi arahan, Yanti terus menyulut komentar, Farhan terus memilih diam. Ana menyesuaikan diri sejauh yang ia bisa. Ia mengatur ulang caranya bersikap, berbicara lebih sedikit, bereaksi lebih lambat. Ia mulai merasa bahwa perannya bukan lagi sebagai istri yang setara, melainkan sebagai penyesuai keadaan. Ia menjaga nada, menjaga ekspresi, menjaga jarak. Bukan karena ia takut, tetapi karena ia tidak ingin konflik. Namun di balik ketenangan yang ia pertahankan, Ana mulai lelah. Bukan lelah fisik, melainkan lelah menahan diri. Ia merasa sedang dinilai terus-menerus, tanpa pernah benar-benar diajak berdiri sejajar. Ia belum melawan. Ia belum bertanya lebih jauh. Ia masih berharap bahwa semua ini hanya fase. Bahwa suatu hari Farhan akan menyadari posisinya, akan berbicara, akan menempatkan dirinya sebagai suami. Untuk sementara, Ana memilih bertahan. Ia menyimpan semua rasa itu rapi-rapi, seperti kebiasaannya. Ia tidak tahu bahwa diamnya justru memberi ruang bagi orang lain untuk melangkah lebih jauh ke dalam hidupnya. Yanti tidak pernah datang membawa masalah secara terang-terangan. Ia menyelipkannya dalam kalimat ringan, dalam tawa kecil, dalam nada seolah sedang bercanda. Ana menangkap itu sejak awal, tetapi memilih menganggapnya sebagai kebiasaan, bukan niat. Suatu sore Yanti datang saat Ana baru pulang kerja. Tas Ana masih tergantung di bahu ketika Yanti sudah duduk di sofa. Kaki disilangkan, ponsel di tangan. "Capek ya? Mbak kerja terus," kata Yanti tanpa menoleh. Ana meletakkan tasnya. "Biasa." Yanti tersenyum sambil menatap Ana dari atas ke bawah. "Aku sih nggak kuat kayak Mbak.
Kalau sudah nikah, rasanya pengen fokus ke rumah aja. Ana mengambil air minum, meneguknya perlahan. Setiap orang beda. Iya sih, jawab Yanti cepat. Tapi Farhan itu tipe yang butuh diperhatiin. Dia nggak pernah bilang, tapi aku tahu. Ana menoleh. Kamu tahu dari mana? Yanti mengangkat bahu. Namanya juga adik. Dari dulu aku lihat dia kalau capek, penginnya dimanja. Ana tersenyum tipis. Ia tidak membalas. Yanti semakin sering datang tanpa memberi kabar. Kadang pagi, kadang sore. Setiap kedatangannya selalu membawa komentar. Tentang masakan yang terlalu sederhana, tentang rumah yang terlalu sunyi, tentang Ana yang terlihat terlalu mandiri. Kalau terlalu mandiri, laki-laki suka minder, kata Yanti suatu kali sambil mengaduk teh. Ana menghela napas pelan. Farhan nggak pernah bilang begitu. Ya karena dia nggak enak, jawab Yanti cepat. Dia itu nggak suka konflik. Ana tahu kalimat itu ditujukan padanya. Farhan jarang berada di rumah saat Yanti datang. Jikapun ada, ia lebih sering sibuk dengan ponsel atau televisi. Yanti memanfaatkan momen itu untuk berbicara lebih leluasa. Dulu sebelum nikah, Farhan sering cerita ke aku, kata Yanti sambil menatap Ana, tentang hal-hal yang bikin dia nggak nyaman. Ana berhenti menyapu meja. Tentang apa? Yanti tersenyum. Hal-hal kecil. Aku lupa detailnya. Jawaban itu menggantung. Ana tidak bertanya lagi. Komentar Yanti tidak pernah berdiri sendiri. Selalu ada sambungan dengan Rita. Jika Yanti mengatakan sesuatu, beberapa hari kemudian Rita akan menyinggung hal serupa, dengan bahasa yang lebih halus, lebih dewasa. Ana jangan terlalu keras sama diri sendiri, kata Rita lewat telepon. Kadang perempuan merasa harus kuat, padahal suami butuh kelembutan. Ana menjawab pelan. Aku berusaha seimbang, Bu. Seimbang itu ikut ritme suami, jawab Rita. Ana menutup telepon dengan perasaan yang tidak bisa ia namai. Yanti mulai berani membandingkan Ana dengan perempuan lain. Tidak menyebut nama, hanya gambaran. Di kantor Farhan itu banyak perempuan yang pengertian, kata Yanti suatu malam. Aku dengar mereka perhatian banget sama rekan kerjanya. Ana menatap Yanti. Maksudmu apa? Bukan apa-apa, jawab Yanti cepat. Cuma cerita. Farhan ada di ruangan itu. Ia mendengar. Ia tetap diam. Malam itu, Ana menunggu sampai Yanti pulang. Rumah kembali sunyi. Ia duduk di samping Farhan. Kamu dengar yang Yanti bilang? Tanya Ana. Farhan menghela napas. Yanti itu suka asal ngomong. Kok kamu nggak bilang ke dia? Tanya Ana. Aku capek ngurusin hal-hal kayak gitu, jawab Farhan. Jangan dibesar-besarin. Ana menatapnya lama. Aku nggak membesar-besarkan. Aku cuma pengin dihargai. Farhan berdiri. Kamu terlalu fokus sama omongan orang. Kalimat itu menutup percakapan. Sejak saat itu, Yanti semakin bebas berbicara. Ana tidak lagi menanggapi. Ia memilih diam. Tetapi diamnya justru memberi ruang lebih besar. Yanti mulai menyentuh wilayah yang lebih pribadi. Tentang bagaimana Ana mengatur uang, tentang rencana punya anak, tentang keputusan-keputusan kecil yang seharusnya menjadi urusan Ana dan Farhan. Kamu nggak takut Farhan bosan? Tanya Yanti suatu sore. Ana mengangkat kepala. Kenapa harus takut? Karena laki-laki itu gampang jenuh, jawab Yanti ringan. Ana tidak tersenyum kali ini. Kalau dia bosan, itu bukan karena aku. Yanti tertawa kecil. Mbak terlalu percaya diri. Ana menatapnya lurus. Aku cuma percaya pada apa yang aku jalani. Yanti terdiam sejenak, lalu mengalihkan pembicaraan. Ana mulai memahami pola. Yanti bukan sekadar ikut campur. Ia menanam keraguan, sedikit demi sedikit. Ia tidak menyerang langsung, tetapi menggerogoti dari sela-sela. Farhan tetap memilih diam. Rita tetap memberi arahan. Ana berada di tengah, mencoba menjaga keseimbangan yang semakin berat. Ia mulai merasa bahwa rumahnya bukan lagi ruang aman. Setiap sudut terasa seperti sedang dinilai. Setiap keputusan kecil terasa seperti akan dikomentari.
Namun Ana tidak bereaksi seperti yang mungkin diharapkan. Ia tidak menangis, tidak marah. Ia mengamati. Ia mencatat dalam diam. Ia menyadari bahwa Yanti menikmati posisinya. Menjadi penyambung lidah, menjadi pemantik. Dan ia juga mulai menyadari bahwa diam Farhan bukan sekadar kelelahan, melainkan pilihan. Pilihan untuk tidak berdiri di sisinya. Ana belum menyimpulkan apapun. Ia hanya tahu satu hal. Api tidak selalu membakar dengan nyala besar. Kadang ia dimulai dari percikan kecil yang dibiarkan terlalu lama. Pagi itu Ana bangun lebih awal dari biasanya. Rumah masih sunyi. Farhan belum berangkat kerja, tetapi juga belum bangun. Ana menyiapkan sarapan dengan gerakan pelan, seperti sedang menjaga sesuatu agar tidak runtuh. Ketika Farhan akhirnya keluar kamar, Ana sudah duduk di meja makan. "Kamu masak?" tanya Farhan. "Iya," jawab Ana singkat. Farhan duduk, mengaduk kopi. "Kamu nggak kesiangan?" "Aku sengaja bangun pagi." Farhan mengangguk tanpa menatapnya. Percakapan berhenti di situ. Siang harinya, Ana menerima pesan dari Rita. Isinya sederhana, tetapi menekan. "Ibu mau ke rumah sore ini. Yanti ikut." Ana membaca berulang kali. Ia membalas pendek, "Baik, Bu." Sore datang bersama rasa tidak nyaman. Rita dan Yanti masuk hampir bersamaan. Yanti membawa senyum lebar. Rita membawa wajah datar yang sulit dibaca. "Kami nggak ganggu, kan?" tanya Rita. "Tidak, Bu," jawab Ana. Yanti langsung duduk, matanya menyapu ruang tamu. "Rumahnya rapi ya, Mbak? Tapi kok kayak hotel?" Ana menoleh. "Maksudnya?" "Ya dingin," jawab Yanti. "Kurang hidup." Ana tidak menanggapi. Rita membuka pembicaraan dengan nada tenang. "Ana, Ibu mau tanya. Kamu bahagia sama Farhan?" Pertanyaan itu jatuh tanpa aba-aba. Ana menjawab hati-hati. "Aku berusaha." Rita mengangguk. Berusaha itu penting. Tapi rumah tangga bukan cuma usaha sendiri. Yanti menyela. "Kadang Farhan kelihatan capek, Mbak." Ana menatap Farhan yang duduk tak jauh dari mereka. "Capek karena kerja?" Yanti tersenyum. "Capek pikiran." Ana menahan napas. Kalau ada yang mengganggu pikiran dia, harusnya dia yang bicara. Farhan mengangkat kepala. "Nggak ada apa-apa." Rita menatap Farhan. "Kamu yakin?" Farhan mengangguk pelan. "Iya." Keheningan kembali jatuh. Ana merasa dirinya sedang diuji, tetapi tidak tahu soal apa. Beberapa hari setelah itu, Ana mulai merasakan perubahan kecil. Farhan pulang lebih malam. Ponselnya sering ia bawa ke kamar mandi. Ia lebih sering diam saat Ana berbicara. "Ada masalah?" tanya Ana suatu malam. Farhan menghela napas. "Kamu sensitif." "Aku cuma nanya." "Semua kamu anggap masalah," jawab Farhan. Ana terdiam. Ia melihat jarak yang tidak pernah ada sebelumnya. Yanti semakin sering muncul dalam cerita Farhan. Kadang sebagai penghubung dengan Rita, kadang sebagai tempat Farhan menitipkan keluhannya. "Yanti bilang kamu terlalu kaku," kata Farhan tiba-tiba. Ana menoleh. "Sejak kapan kamu bahas aku sama dia?" Farhan mengangkat bahu. "Dia adik aku." "Aku istrimu," jawab Ana pelan. Farhan tidak menjawab. Suatu malam, Ana mendengar Farhan berbicara di telepon di teras. Suaranya ditahan, tetapi cukup jelas. "Iya, aku juga ngerasa gitu," kata Farhan. "Kadang aku capek sendiri." Ana tidak mendekat. Ia mundur perlahan, kembali ke kamar. Dadanya terasa sesak, tetapi pikirannya justru jernih. Keesokan harinya, Yanti datang lagi. Kali ini tanpa senyum. "Mbak, aku mau jujur," kata Yanti. "Aku nggak pengen rumah tangga kalian rusak." Ana menatapnya. "Kalau begitu, jangan ikut campur." Yanti tersenyum tipis. "Aku cuma peduli." "Peduli bukan berarti mengarahkan," jawab Ana. Yanti bangkit berdiri. "Kadang orang luar lebih objektif." Ana ikut berdiri. "Dan kadang orang luar justru memperkeruh." Yanti terdiam sejenak, lalu pergi tanpa pamit.
Malamnya, Farhan pulang dengan wajah tegang. "Kamu bicara apa sama Yanti?" tanyanya. "Aku minta dia berhenti ikut campur," jawab Ana jujur. Farhan menghela napas keras. "Kamu bikin suasana jadi ribet." Ana menatapnya lama. "Yang bikin ribet itu kamu membiarkan." Farhan terdiam. Untuk pertama kalinya, Ana tidak menunggu jawaban. Ia masuk ke kamar dan mengunci pintu. Ia duduk di tepi ranjang, menenangkan napasnya. Ia mulai sadar, masalah ini bukan lagi soal Yanti atau Rita. Ini soal Farhan yang perlahan menjauh tanpa pernah benar-benar pergi. Ana tidak menangis malam itu. Ia justru merasa ada sesuatu yang mengeras di dalam dirinya. Bukan kebencian, bukan amarah. Kesadaran. Ia tahu, jika terus diam, ia akan kehilangan dirinya sendiri sebelum kehilangan pernikahan ini. Pagi itu Ana berangkat kerja lebih awal. Ia tidak ingin berada di rumah terlalu lama. Udara di dalamnya terasa sempit, seolah setiap sudut menyimpan kata yang tidak pernah diucapkan. Di kantor, Ana berusaha fokus. Tangannya bergerak di atas keyboard, matanya menatap layar, tetapi pikirannya tidak sepenuhnya hadir. Beberapa kali ponselnya bergetar. Nama Farhan muncul, lalu menghilang tanpa ia buka. Siang hari, Lina datang ke meja Ana membawa 2 gelas kopi. "Kamu kelihatan capek," kata Lina. Ana menoleh, tersenyum tipis. "Kurang tidur." Lina duduk di kursi seberang. "Masih soal rumah." Ana mengangguk pelan. "Aku ngerasa sendirian." Lina menatapnya lama. "Farhan harusnya ngerti." "Dia berubah," jawab Ana. "Pelan-pelan, tapi terasa." Lina meraih tangan Ana sebentar. "Sabar ya." Ana menarik tangannya perlahan. Ia tidak tahu kenapa sentuhan itu membuat dadanya tidak nyaman. Sore hari, Ana pulang lebih lambat. Lampu rumah sudah menyala. Farhan duduk di ruang tamu, ponsel di tangan. "Kamu kemana?" tanya Farhan. "Kerja," jawab Ana singkat. "Kok lama?" "Ada lembur." Farhan mengangguk, lalu kembali menatap layar ponselnya. Ana masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa. Malam itu, ponsel Ana bergetar. Pesan dari Lina. "Kamu baik-baik saja?" Ana membalas singkat. "Iya." Beberapa menit kemudian, pesan lain masuk. "Kalau butuh cerita, aku ada." Ana memandangi layar cukup lama sebelum meletakkan ponsel. Ia merasa lelah harus menjelaskan perasaannya pada orang lain, sementara suaminya sendiri tak pernah benar-benar mendengar. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Farhan semakin sering pulang malam. Kadang ia hanya makan lalu masuk kamar. Ponsel tak pernah lepas dari genggaman. Suatu malam, Ana akhirnya bertanya, "Kamu sering chat sama siapa?" Farhan menoleh cepat. "Teman kantor." "Siapa?" "Banyak." Ana mengangguk pelan. "Aku istrimu, Farhan." Farhan menghela napas. "Aku capek ditanya." Ana menatapnya tanpa emosi. "Aku capek diabaikan." Farhan berdiri. "Kamu selalu bikin suasana berat." Ana tidak menjawab. Ia membiarkan Farhan masuk kamar dan menutup pintu keras-keras. Beberapa hari kemudian, Rita datang tanpa kabar. Kali ini sendirian. "Ibu dengar kalian sering ribut," kata Rita. Ana menyeduh teh dengan tangan gemetar. "Kami baik-baik saja." Rita tersenyum tipis. Kalau baik-baik saja, Farhan gak akan sering mengeluh. Ana menatapnya. "Mengeluh ke siapa?" Rita terdiam sesaat. "Yang penting kamu introspeksi." Ana meletakkan cangkir dengan hati-hati. "Aku selalu introspeksi, Bu. Tapi rumah tangga ini bukan tanggung jawabku sendiri." Rita berdiri. "Perempuan harus lebih mengalah." Ana mengangguk, tetapi matanya kosong. Mengalah bukan berarti hilang. Rita pergi tanpa menoleh lagi. Malamnya, Farhan pulang dengan wajah datar. "Ibu datang?" tanyanya. "Iya." Farhan tidak berkata apa-apa lagi. Ana duduk di ruang tamu sendirian. Ia membuka ponsel, tanpa sadar membuka pesan lama dari Lina. Kata-kata sederhana yang dulu terasa menenangkan kini terasa aneh. Ana menutup ponsel.
Ia mulai merasakan satu hal yang tidak bisa ia jelaskan sepenuhnya. Ada banyak hal yang bergerak di belakangnya, tanpa ia sadari, tanpa ia kendalikan. Dan untuk pertama kalinya, Ana merasa bukan hanya pernikahannya yang terancam, tetapi kepercayaan yang selama ini ia pegang erat mulai retak sedikit demi sedikit. Hari itu Ana sengaja pulang lebih cepat. Ia ingin memastikan satu hal yang sejak beberapa hari terakhir mengganggu pikirannya. Rumah dalam keadaan sepi. Sepatu Farhan tidak ada di rak. Ana mengganti baju, lalu duduk di ruang tamu. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa tidak ada yang perlu dicurigai. Namun ponsel Farhan yang tertinggal di meja membuat napasnya tertahan. Layar ponsel menyala. Sebuah pesan masuk. Aku sudah sampai. Jangan lupa janji kita. Nama pengirimnya tersimpan tanpa foto. Ana menatap layar cukup lama. Tangannya gemetar. Tetapi ia tidak membuka pesan itu lebih jauh. Ia meletakkan ponsel kembali ke tempat semula. Tak lama kemudian, Farhan pulang. Kamu pulang cepat? Tanya Farhan. Iya. Jawab Ana. Kamu dari mana? Farhan melepas sepatu. Rapat. Ana mengangguk. Rapat sampai sore. Farhan menoleh cepat. Kenapa? Aku cuma nanya. Farhan masuk ke kamar dan mengambil ponselnya. Gerakannya tergesa. Malam itu, Ana tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar, mendengar napas Farhan yang teratur. Ada jarak di antara mereka, meski hanya terpisah satu ranjang. Keesokan harinya, Lina kembali mendekat. Kali ini dengan wajah lebih serius. Ana, aku mau jujur, kata Lina saat jam istirahat. Ana menoleh. Tentang apa? Farhan sering curhat ke aku. Ana terdiam. Sejak kapan? Beberapa bulan terakhir. Ana mengangguk pelan. Dan kamu dengarkan. Lina menatapnya dengan ragu. Aku cuma nggak enak nolak. Apa yang dia ceritakan? Tanya Ana. Katanya kamu berubah. Ana tersenyum pahit. Berubah karena diabaikan. Lina terdiam. Sore itu, Ana pulang dengan kepala penuh. Farhan belum pulang. Ia duduk di kamar, membuka lemari, merapikan pakaian yang sebenarnya sudah rapi. Ia hanya ingin tangannya sibuk. Pintu terbuka. Farhan masuk. Kamu habis ketemu Lina? Tanya Ana tanpa menoleh. Farhan terdiam sesaat. Iya. Apa yang kamu ceritakan ke dia? Farhan menghela napas. Aku cuma butuh tempat cerita. Aku istrimu, jawab Ana pelan. Farhan menatapnya. Setiap kali aku cerita ke kamu diam. Ana akhirnya menoleh. Karena aku lelah harus kuat sendirian. Farhan tidak menjawab. Malam itu, Ana menerima pesan dari Lina. Maaf kalau aku bikin kamu gak nyaman. Ana membaca lama sebelum membalas. Kamu sahabatku. Beberapa menit kemudian, pesan lain masuk. Aku nggak pernah berniat lebih. Ana mematikan layar. Ia ingin percaya, tetapi hatinya tidak sepenuhnya tenang. Ana mulai menyadari bahwa ia berdiri di tengah sesuatu yang rumit. Orang-orang terdekatnya bergerak dengan cara mereka sendiri, meninggalkannya dengan pertanyaan yang tidak pernah dijawab. Ia tahu, babak ini belum berakhir. Justru baru saja mulai. Pagi itu Ana tidak langsung berangkat kerja. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi Farhan yang masih terlelap. Wajah itu terlihat sama seperti dulu, tetapi rasa yang ia miliki sudah berbeda. Saat Farhan bangun, Ana sudah rapi. Kamu nggak masuk? Tanya Farhan. Masuk agak siang, jawab Ana. Farhan mengangguk tanpa banyak tanya. Ia bersiap dan pergi seperti biasa. Setelah pintu tertutup, Ana mengambil ponselnya. Ia membuka pesan-pesan lama, membaca ulang percakapan yang dulu ia anggap wajar. Nama Lina muncul paling sering di minggu-minggu terakhir, diselingi pesan Farhan yang singkat dan dingin. Di kantor, Ana bekerja tanpa berbicara banyak. Lina beberapa kali melirik ke arahnya, ragu untuk mendekat. Saat jam istirahat, Lina akhirnya duduk di sebelahnya. Kamu marah sama aku? Tanya Lina pelan. Ana menatap ke depan. Aku lagi capek mikir. Lina menunduk. Aku nggak mau jadi masalah. Aku juga nggak mau, jawab Ana.
Makanya aku butuh jujur. Lina mengangguk. Tanya saja. Seberapa sering Farhan cerita ke kamu? Lina terdiam sebentar. Akhir-akhir ini sering. Di luar jam kerja. Lina mengangguk pelan. Kadang. Ana menarik napas. Dan kamu nggak pernah merasa ini kebablasan? Lina menatap Ana. Aku pikir aku cuma jadi pendengar. Ana tersenyum tipis. Pendengar yang terlalu dekat. Lina tidak menjawab. Sore hari, Ana pulang lebih dulu. Ia membersihkan rumah dengan teliti, seolah sedang mencari sesuatu yang tersembunyi. Di dalam tas kerja Farhan, ia menemukan kwitansi makan malam berdua. Tanggalnya malam ketika Farhan bilang lembur. Ana meletakkan kembali kwitansi itu tanpa merobeknya. Malamnya, Farhan pulang dalam keadaan lelah. Kamu kenapa? Tanya Farhan melihat Ana duduk diam. Aku nemu kwitansi, jawab Ana. Farhan berhenti melangkah. Kwitansi apa? Makan malam. Berdua. Farhan terdiam sesaat. Itu sama teman kantor. Lina? Tanya Ana. Farhan mengangkat kepala. Kamu nyebut nama itu terlalu sering. Ana berdiri. Karena dia terlalu sering ada di hidup kita. Farhan menghela napas. Kamu cemburu berlebihan. Aku cuma minta batas, jawab Ana. Farhan menggeleng. Kamu bikin aku nggak nyaman. Ana menatapnya lama. Aku istrimu. Farhan berpaling. Aku capek. Malam itu, Rita menelepon. Suaranya tenang seperti biasa. Ana, ibu dengar kamu mulai curiga yang aneh-aneh. Ana menggenggam ponsel. Aku cuma bertanya, Bu. Farhan laki-laki, kata Rita. Butuh dimengerti. Aku juga manusia, jawab Ana. Rita terdiam sesaat. Kamu jangan merusak ketenangan Farhan. Ana menutup mata. Selama ini, ketenangannya dibangun dari diamku. Rita tidak menjawab dan menutup telepon. Ana duduk di ruang tamu sendirian. Ia merasa semua orang berbicara tentang ketenangan, tetapi tidak ada yang bertanya apakah ia masih utuh. Malam semakin larut. Farhan tertidur di kamar, membelakangi Ana. Ia menatap punggung itu, menyadari bahwa jarak tidak selalu diukur dari langkah, tetapi dari keberanian untuk jujur. Dan malam itu, Ana mulai bersiap. Bukan untuk pergi, bukan untuk menyerah, tetapi untuk membuka mata dan mencatat segala sesuatu yang selama ini dibiarkan berlalu. Hari-hari setelah itu berjalan dengan pola yang membuat Ana semakin waspada. Ia tidak lagi menegur Farhan ketika pulang larut, tidak lagi menanyakan dengan siapa ia makan atau kemana ia pergi. Ia memilih diam, bukan karena lemah, tetapi karena ingin melihat lebih jelas. Farhan justru terlihat lebih bebas. Ia jarang berada di rumah saat akhir pekan. Jikapun ada, ia sibuk dengan ponselnya. Kamu mau kemana? Tanya Ana suatu Sabtu pagi. Keluar sebentar, jawab Farhan sambil mengenakan jaket. Sama siapa? Farhan menoleh sekilas. Teman. Ana mengangguk. Hati-hati. Farhan tampak ragu sejenak, lalu pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Ana menutup pintu perlahan. Ia duduk di sofa, mengambil buku catatan kecil yang sejak beberapa hari lalu selalu ia simpan. Ia mulai menulis tanggal, jam, dan kebiasaan Farhan yang berubah. Bukan untuk menyusun tuduhan, tetapi untuk memastikan ia tidak mengada-ada. Di kantor, suasana semakin canggung. Lina berusaha bersikap biasa, tetapi jarak di antara mereka terasa jelas. Ana, panggil Lina saat mereka berpapasan di lorong. Ana berhenti. Kenapa? Kita bisa ngobrol sebentar. Ana mengangguk dan mereka duduk di ruang kosong. Aku ngerasa kamu menjauh, kata Lina. Ana menatapnya tenang. Aku lagi butuh ruang. Lina menggenggam tangannya sendiri. Farhan juga lagi tertekan. Ana tersenyum tipis. Kamu tahu banyak. Lina terdiam. Dia sering cerita. Masih? Tanya Ana. Lina mengangguk pelan. Kadang. Ana menarik napas. Lina, aku nggak minta kamu memihak. Aku cuma minta kamu sadar batas. Lina menunduk.
Aku nggak nyangka bakal sejauh ini. Ana berdiri. Aku juga. Sore itu, Ana tidak langsung pulang. Ia duduk di mobil, memandangi gedung kantor Farhan dari kejauhan. Ia tidak masuk, hanya memperhatikan siapa yang keluar. Beberapa menit kemudian, ia melihat Farhan berjalan berdampingan dengan Lina. Jarak mereka dekat, langkah mereka seirama. Ana tidak turun dari mobil. Tangannya bergetar, tetapi pikirannya justru terasa dingin. Ia pulang lebih dulu. Malamnya, Farhan terlihat lebih santai dari biasanya. "Kamu udah makan?" tanya Farhan. "Sudah," jawab Ana. Farhan duduk, membuka ponsel. "Besok aku ada acara kantor." "Apa acaranya?" "Internal," jawab Farhan singkat. Ana mengangguk. "Lina ikut." Farhan menatapnya tajam. "Kenapa kamu selalu bawa-bawa dia?" Ana menatap balik. "Karena dia selalu ada." Farhan berdiri. "Kamu curiga berlebihan." Ana tidak membalas. Ia masuk kamar dan mengunci pintu. Beberapa hari kemudian, Rita datang bersama Yanti. Kali ini tanpa senyum basa-basi. "Ana," kata Rita, "ibu mau bicara serius." Ana duduk berhadapan. "Silakan, Bu." Rita menautkan jari. "Farhan cerita kamu sering mengawasinya." Ana menoleh ke Farhan. "Aku cuma memperhatikan." Yanti menyela. "Kamu terlalu menekan, Mbak." Ana menatap Yanti. "Aku cuma istri." Rita menghela napas. "Kamu harus lebih mengerti posisi Farhan." "Apa posisi dia?" tanya Ana. Rita terdiam sejenak. "Dia laki-laki. Dia punya beban." Ana tersenyum pahit. "Dan aku bukan beban." Farhan berdiri. "Sudah, Bu. Jangan diperpanjang." Rita bangkit. "Ibu cuma mau kamu jangan bikin malu keluarga." Kata itu menancap kuat. Setelah mereka pergi, Ana duduk sendirian di ruang tamu. Ia membuka ponselnya dan menerima satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Terima kasih sudah mengizinkan Farhan bahagia." Ana menatap layar lama. Jantungnya berdegup, tetapi ia tidak membalas. Ia menyimpan nomor itu. Malam itu, Ana kembali membuka catatannya. Ia menulis satu kalimat panjang, lalu berhenti. Ia mulai memahami bahwa ini bukan sekadar perselingkuhan biasa. Ada sesuatu yang lebih rapi, lebih terencana, dan melibatkan lebih banyak orang daripada yang ia bayangkan. Dan untuk pertama kalinya, Ana tidak lagi bertanya pada dirinya apakah ia salah. Ia mulai bertanya siapa saja yang selama ini membiarkan kebohongan tumbuh di atas diamnya. Pagi itu Ana bangun dengan perasaan yang lebih tenang dari hari-hari sebelumnya. Bukan karena masalahnya berkurang, tetapi karena hatinya sudah berhenti berharap pada hal yang sama. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, menyeduh kopi, menata piring, melakukan rutinitas yang kini terasa mekanis. Farhan keluar kamar dengan kemeja rapi. "Kamu nggak sarapan?" tanya Ana. "Nanti di kantor," jawab Farhan sambil merapikan jam tangan. Ana mengangguk. "Jangan lupa kunci pintu." Farhan berhenti sejenak, menatap Ana. "Kamu aneh akhir-akhir ini." "Aneh karena aku diam?" tanya Ana. Farhan tidak menjawab. Ia mengambil tas dan pergi. Ana duduk lama di meja makan. Ia menatap kursi kosong di depannya, lalu berdiri dan merapikan semuanya. Setelah itu, ia mengambil ponsel dan membuka kembali catatan yang ia buat. Tanggal-tanggal, jam-jam, kebiasaan yang berulang. Semua tersusun rapi, tidak dengan emosi, tetapi dengan logika. Di kantor, Ana meminta izin untuk keluar sebentar. Ia menuju gedung tempat Farhan bekerja. Ia tidak naik, hanya menunggu di kafe seberang. Dari balik kaca, ia melihat beberapa pegawai keluar masuk. Tak lama kemudian, Lina muncul bersama Farhan. Mereka tertawa kecil. Farhan tampak ringan, wajah yang jarang Ana lihat di rumah. Ana menunduk, mengaduk minumannya yang sudah dingin. Tak lama, ponselnya bergetar. Pesan dari Lina. "Ana, nanti kita ngobrol ya. Penting." Ana membalas singkat. "Di kantor saja." Sore hari, Lina mendekat dengan wajah tegang. "Kamu lihat kami tadi?"
Tanya Lina pelan. Ana menatapnya lurus. Iya. Lina menarik napas. Nggak seperti yang kamu pikir. Aku belum bilang apa-apa, jawab Ana. Lina menggigit bibir. Farhan lagi butuh dukungan. Ana tersenyum tipis. Dan kamu yang menyediakannya. Lina terdiam. Aku nggak bermaksud ngerebut. Ana berdiri. Aku juga nggak bermaksud kehilangan martabat. Lina menahan lengannya. Ana, tunggu. Ana melepaskan perlahan. Aku capek menunggu orang lain jujur. Malamnya, Farhan pulang lebih awal. Ia duduk di ruang tamu, menunggu Ana keluar kamar. Kita perlu bicara, kata Farhan. Ana duduk berhadapan. Tentang apa? Kamu ke kantor aku, tanya Farhan. Ana mengangguk. Aku lewat. Farhan menghela napas. Kamu ngintip aku. Aku memastikan diriku nggak gila, jawab Ana tenang. Farhan mengerutkan dahi. Kamu berlebihan. Ana menatapnya lama. Berlebihan itu menutup mata saat semua orang tahu. Farhan terdiam. Beberapa hari kemudian, Rita kembali menelepon. Kali ini nadanya lebih tegas. Ana, ibu dengar kamu bikin Farhan gak nyaman di kantor. Ana menjawab tanpa emosi. Aku tidak mengganggu pekerjaannya. Kamu mempermalukan dia, kata Rita. Apa yang memalukan? Tanya Ana. Istri mencari kejelasan. Rita terdiam sejenak. Kamu harus tahu diri. Ana tersenyum kecil. Aku sedang belajar. Telepon ditutup tanpa salam. Malam itu, Yanti datang. Ia duduk dengan sikap santai, seolah tidak ada yang salah. Bak Ana, kata Yanti, kadang perempuan terlalu kaku. Ana menatapnya. Kadang keluarga terlalu longgar soal batas. Yanti tersenyum tipis. Kamu jangan sampai menyesal. Ana berdiri. Aku sudah menyesal terlalu lama diam. Yanti bangkit dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Setelah pintu tertutup, Ana berdiri sendirian di ruang tamu. Ia merasa rumah itu bukan lagi tempat berlindung, melainkan ruang tempat semua topeng jatuh satu persatu. Ia kembali ke kamar, membuka ponsel, dan melihat pesan lama yang ia simpan. Nomor tak dikenal itu kembali mengirim pesan. Kamu seharusnya tahu posisi kamu. Ana menatap layar tanpa gemetar. Ia tidak membalas. Ia menyimpan, memberi tanda, lalu menutup ponsel. Malam itu, Farhan tidur lebih dulu. Ana duduk di tepi ranjang, menatap jendela yang terbuka sedikit. Angin malam masuk perlahan, membawa udara dingin yang menenangkan. Ia tahu, apa yang ia kumpulkan bukan hanya kecurigaan, tetapi potongan kebenaran yang sebentar lagi akan membentuk gambaran utuh. Ia tidak lagi takut pada apa yang akan ia temukan. Yang ia takutkan kini hanyalah satu hal. Jika ia kembali memilih diam, maka semua yang terjadi akan dianggap wajar oleh mereka yang telah lama menikmati kebohongan. Hari itu Ana tidak pergi ke kantor. Ia mengirim pesan izin singkat, lalu duduk di ruang tamu dengan ponsel dan buku catatannya. Ia menata ulang semuanya, bukan dengan emosi, tetapi dengan urutan yang jelas. Waktu, tempat, orang-orang yang terlibat. Ia membaca ulang pesan-pesan yang tersimpan, tangkapan layar yang ia kumpulkan perlahan tanpa terburu-buru. Ponselnya bergetar. Nama Farhan muncul. Kamu di rumah? Ana membalas singkat. Iya. Tidak lama kemudian pintu terbuka. Farhan masuk dengan langkah cepat. Kamu kenapa nggak masuk kerja? Tanya Farhan. Aku butuh waktu, jawab Ana. Waktu buat apa? Farhan menaruh tasnya kasar. Ana menatapnya tenang. Buat mikir jernih. Farhan menghela napas. Kamu bikin suasana makin berat. Ana tersenyum tipis. Berat itu sudah lama. Aku cuma berhenti pura-pura. Farhan berjalan mondar-mandir. Kamu ngumpulin apa sebenarnya? Ana menutup buku catatannya. Kenyataan. Farhan berhenti. Kamu mau nuduh aku? Aku mau kamu jujur, jawab Ana. Farhan terdiam cukup lama. Aku capek dihakimi. Ana berdiri. Aku capek dibohongi. Farhan menatapnya tajam. Kamu dengar dari siapa? Aku lihat sendiri,
jawab Ana. Farhan menggeleng. Kamu salah paham. Ana mengambil ponsel dan menunjukkan satu tangkapan layar. Wajah Farhan berubah. Itu cuma chat, katanya cepat. Chat yang disembunyikan, jawab Ana. Chat yang kamu hapus tiap malam. Farhan menurunkan ponsel itu. Kamu ngelanggar privasi. Ana menatapnya lurus. Privasi berhenti saat kejujuran dihilangkan. Farhan duduk, menutup wajahnya dengan tangan. Aku nggak tahu harus jelasin dari mana. Dari awal, kata Ana pelan. Farhan terdiam. Aku cuma merasa dimengerti. Ana mengangguk. Oleh Lina. Farhan tidak menyangkal. Keheningan itu terasa panjang, tetapi tidak berat. Ana justru merasa jelas. Sore hari, Rita datang tanpa diundang. Wajahnya tegang. Apa yang kamu lakukan ke Farhan? Tanya Rita begitu masuk. Ana tetap duduk. Aku minta kejujuran. Rita menatap Farhan. Kamu cerita apa ke dia? Farhan tidak menjawab. Rita kembali menatap Ana. Kamu terlalu jauh. Jauh dari apa? Tanya Ana. Dari kebohongan. Yanti datang menyusul, berdiri di dekat pintu. Mbak Ana, kata Yanti, ini bisa diselesaikan baik-baik. Ana menoleh. Baik-baik versi siapa? Yanti terdiam. Rita menarik napas. Kamu harus ingat status kamu. Ana berdiri. Aku tahu persis statusku. Istri. Rita tersenyum tipis. Istri yang harus jaga nama keluarga. Ana menatap Rita tanpa gentar. Nama keluarga dijaga dengan sikap, bukan ditutup-tutupi. Farhan akhirnya bersuara. Bu, cukup. Rita menoleh tajam. Kamu membelanya. Farhan mengusap wajahnya. Aku yang salah. Yanti menatap Farhan tidak percaya. Ana tidak ikut berbicara. Ia mengambil ponselnya dan membuka satu folder. Ia tidak menunjukkannya, hanya menggenggamnya erat. Malam itu, rumah terasa sunyi. Rita dan Yanti pergi tanpa pamit. Farhan duduk di kamar, punggungnya membungkuk. Apa yang kamu mau? Tanya Farhan pelan. Ana berdiri di ambang pintu. Aku mau kebenaran diakui, bukan dipelintir. Farhan menatap lantai. Kalau semua terbuka, hidup kita hancur. Ana tersenyum kecil. Yang hancur itu kebohongan, bukan aku. Farhan terdiam. Ponsel Ana bergetar. Pesan masuk dari Lina. Aku nggak nyangka bakal sampai sejauh ini. Ana membaca, lalu membalas singkat. Aku juga. Ia mematikan ponsel dan meletakkannya di meja. Ia merasa tidak perlu lagi menjelaskan dirinya pada siapapun. Malam semakin larut. Ana duduk sendirian di ruang tamu. Ia tidak menangis, tidak gemetar. Ada ketenangan yang asing, seperti seseorang yang akhirnya sampai di ujung penantian. Ia tahu, semua yang ia simpan akan segera keluar ke permukaan. Bukan dengan teriakan, bukan dengan amarah, tetapi dengan cara yang membuat setiap orang yang terlibat tidak bisa lagi bersembunyi di balik alasan. Dan di titik itu, Ana tidak lagi bertanya apakah ia siap. Ia hanya memastikan satu hal. Ketika kebenaran berdiri tegak, ia akan berada di sisi yang tidak menunduk. Hari itu Ana mengenakan pakaian paling sederhana yang ia miliki. Wajahnya tenang, langkahnya mantap. Tidak ada air mata, tidak ada ragu. Di tangannya hanya satu tas berisi ponsel, dokumen, dan catatan yang selama ini ia susun diam-diam. Farhan sudah berangkat lebih dulu. Ia bilang ada rapat besar dengan pimpinan. Ana tahu hari itu bukan sekadar rapat. Gedung kantor Farhan tampak sibuk. Ana berdiri sejenak di depan pintu, menarik napas panjang, lalu melangkah masuk. Beberapa pegawai menoleh, sebagian mengenalinya sebagai istri Farhan. Ana, sapa seseorang. Ana mengangguk singkat. Saya mau bertemu pimpinan. Ia diarahkan ke ruang rapat besar. Di dalam, Farhan duduk bersama beberapa atasan dan rekan kerja. Lina duduk tidak jauh darinya. Wajah Lina langsung berubah saat melihat Ana masuk. Farhan berdiri spontan. Ana, ngapain kamu kesini? Ana menatapnya tenang. Aku mau bicara. Di sini.
Salah satu atasan Farhan mengerutkan dahi. Ada apa ini? Ana melangkah maju. Saya istri Farhan. Dan saya merasa berhak menyampaikan sesuatu yang selama ini disembunyikan. Farhan mendekat. Jangan di sini. Ana menatapnya tajam. Kamu yang memilih di sini. Ruangan mendadak sunyi. Ana mengeluarkan ponselnya. Setahun terakhir, suami saya menjalani hubungan dengan rekan sekantornya. Bukan isu, bukan prasangka. Lina berdiri. Ana, jangan. Ana menoleh. Kamu diam. Ia menampilkan tangkapan layar, rekaman suara, dan bukti waktu yang runtut. Pesan-pesan yang tidak bisa lagi dibantah. Beberapa orang saling pandang. Atasan Farhan memucat. Ini benar? Tanya atasan itu pada Farhan. Farhan terdiam. Kepalanya tertunduk. Ana melanjutkan dengan suara stabil. Bukan hanya perselingkuhan. Ini dilakukan dengan dukungan orang-orang yang seharusnya menjaga rumah tangga kami. Lina menutup wajahnya. Aku nggak nyangka kamu sejauh ini. Ana menatapnya tanpa emosi. Aku hanya berhenti melindungi kebohongan kalian. Farhan mencoba mendekat. Ana, kita bisa bicarakan ini di rumah. Ana menoleh dan menampar Farhan sekali. Suaranya menggema di ruangan yang sunyi. Ini untuk semua kebohonganmu, kata Ana pelan, tetapi tegas. Tidak ada yang berani berbicara. Atasan Farhan berdiri. Rapat dihentikan. Kami akan menindaklanjuti ini secara internal. Ana mengangguk hormat. Ia berbalik dan melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Sore itu, Ana pulang ke rumah. Rita dan Yanti sudah menunggu dengan wajah tegang. Kamu keterlaluan, kata Rita. Ana meletakkan tasnya. Keterlaluan adalah membiarkan anakmu menghancurkan rumah tangga orang lain dan menyebutnya wajar. Yanti menyela. Kamu mempermalukan keluarga. Ana menatap mereka satu persatu. Yang memalukan adalah kebohongan yang kalian rawat. Farhan masuk dengan langkah berat. Ana. Ana mengangkat tangan. Cukup. Ia mengambil map berisi berkas. Aku sudah urus semuanya. Aku pergi bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang memilih harga diri. Farhan menatapnya dengan mata merah. Kamu benar-benar mau ninggalin aku? Ana tersenyum kecil. Aku sudah ditinggalkan sejak lama. Ia melangkah keluar rumah itu tanpa menoleh lagi. Beberapa minggu kemudian, Ana tinggal di tempat baru. Hidupnya sederhana, tetapi tenang. Ia kembali menjadi dirinya sendiri, tanpa harus menjelaskan perasaan pada orang yang tak pernah mau mendengar. Ia duduk di dekat jendela suatu pagi, menatap cahaya matahari masuk perlahan. Tidak ada dendam yang ia pelihara, hanya pelajaran yang ia simpan. Ana belajar satu hal penting. Diam terlalu lama bisa membuat kebohongan tumbuh subur. Dan keberanian untuk berkata jujur, meski menyakitkan, adalah bentuk paling tulus dari mencintai diri sendiri. Nasihat, jangan bertahan di tempat yang membuatmu kehilangan nilai diri. Kesetiaan tidak lahir dari pengawasan, tetapi dari pilihan. Jika kejujuran diabaikan, maka keberanian untuk pergi adalah kemenangan, bukan kegagalan. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa setiap luka punya jalan pulang, dan setiap kebenaran akan menemukan waktunya sendiri. Salam hangat, dan sampai bertemu di kisah berikutnya.